Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita semua akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai 20. Saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, setiap kita diciptakan dengan 2 telinga dan 1 mulut. Ya, ada orang bilang gini, 2 telinga supaya kita lebih bisa jelas mendengar. Dan mulut 1 supaya kita nggak banyak ngomong. Karena kita juga katakan ya, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Nah, sebelum kita berbicara banyak, bahkan bisa sampai timbul marah, coba dengar dulu dalam menghadapi segala masalah. Ada sesuatu terjadi di depan kita. Nah, ketika kita melihat itu, jangan cepat-cepat untuk bertindak, ya, tapi dengar dulu penjelasan. Mungkin orang-orang yang kita kasihi, mengecewakan kita, janjian jam berapa, datang jam berapa, jangan marah dulu. Coba dengarkan dulu apa yang terjadi. Dengan kita mendengarkan, kita jadi tahu duduk perkaranya. Jangan cepat-cepat untuk kita marah. Ya, jadi amarah manusia justru tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, sebaliknya justru seringkali gara-gara amarah itulah kita timbul masalah yang baru. Ya, jadi kesalahpahaman yang sering terjadi, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kita mendengar. Ya, lebih dulu marah-marah, maki-maki, ya, kata-kata kasar, padahal belum tahu duduk perkaranya. Inilah yang akhirnya justru menimbulkan permasalahan baru. Mari jemaat dikasih Tuhan, Tuhan memberi kita 2 telinga supaya kita cepat mendengar dan mendengar dengan jelas, sehingga kita dijauhkan dari kesalahpahaman, dijauhkan dari salah di dalam bertindak. Ya, jadi cepatlah mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan marah. Jadi ya, jangan cepat-cepat marah dulu, karena belum tentu yang kita lihat, belum tentu yang terjadi itu seperti yang kita pikirkan. Nah, untuk bisa tahu, dengarkan penjelasannya dulu. Nah, kadang-kadang suami istri bisa berantem gara-gara apa? Gara-gara tidak ada yang saling mendengar, tidak ada yang mau mendengar, semua ingin bicara, akhirnya terjadi ngomong bareng. Terus siapa yang mau dengar? Akhirnya salah paham. Kadang kita melihat debat di televisi ya, antar politikus, wah itu kadang-kadang seru. Tapi kadang-kadang juga ya istilahnya nggak enak disaksikan. Karena apa? Kedua belah pihak ngomong bareng. Ya kita yang nonton aja bingung.
Nah, apalagi mereka yang di sana tanpa mendengarkan lawan bicaranya terlebih dahulu, jadi nggak ngerti maksudnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, cepatlah untuk mendengar, ya, perhatikan dengan benar. Nah, jangan cepat untuk marah, jangan cepat untuk berkata-kata, ya, karena seringkali tanpa kita mendengar penjelasan terlebih dahulu, yang terjadi itu adalah salah persepsi, salah paham, yang akhirnya timbul masalah baru yang bisa berakibat perpecahan dan sebagainya. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita belajar untuk menguasai diri dalam segala hal. Ya, melihat sesuatu kadang-kadang kita cenderung cepat marah, pengennya segera meledak-ledak, ya, meledakkan amarah itu. Tetapi coba dengar dulu. Karena banyak terjadi bahwa apa yang dialami atau peristiwa yang terjadi sesungguhnya tidak seperti yang kita pikirkan. Penjelasan akan sangat-sangat membantu kita untuk mengerti dan bagaimana harus bertindak supaya tidak salah dalam bertindak. Ingat, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Musa saja karena amarahnya, ya, tidak mendengarkan lagi akan apa yang dikatakan Tuhan. Justru akhirnya dia marah, ya, satu kali dia pukul batu, memang tetap keluar air. Tetapi Musa, ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa itu, ditolak untuk masuk tanah perjanjian, ya, karena amarahnya, ya, karena tidak bisa menguasai diri. Mari jadilah orang-orang yang bisa menguasai diri dalam segala hal. Walaupun pengennya marah, pengennya segera dar-der gitu, ya, tetapi coba dengarkanlah dulu penjelasan supaya engkau tidak salah bertindak. Ingat, ketika kita salah bertindak, lebih sulit untuk memperbarui sesuatu yang sudah terlanjur salah. Ya, karena itu untuk mencegah kesalahan-kesalahan fatal, ya, mencegah kesalahan-kesalahan fatal, dengarkan dulu. Ya, jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan, apalagi sampai marah, bertindak di luar batas. Mari jemaat dikasih Tuhan, dengan menguasai diri, dengan mau mendengarkan dulu, kita akan dijauhkan dari kesalahpahaman, kita dijauhkan dari kesalahan bertindak. Sebaliknya dengan kita mendengarkan, kita jadi bijaksana sehingga langkah kita, tindakan kita adalah benar. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya kami cepat untuk mendengar. Jadi tidak terburu-buru untuk berkata-kata, tidak cepat marah. Sebab amarah sesungguhnya yang terjadi dalam diri manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk kami bisa menguasai diri, untuk kami bijaksana dengan kami mendengarkan lebih dahulu sebelum kami berucap terlebih bertindak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami jadi pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang dapat menguasai diri dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan untuk dan menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Dijauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.